Mas kenapa busnya nggak pakai sekat depan? Kalau kru kalian rasa rokoknya mengganggu, silahkan tegur mas, ingetin supaya berhenti. Perusahaan sudah memberikan SOP supaya mereka nggak terlalu merokok. Karena kalau aku larang terus mereka alasannya ngantuk dan lain sebagainya, karena di jalan tol tahu sendiri lampu sebelat. Ya aku jadi nggak bisa nolak gitu loh, karena di antara dua hal yang buruk aku pilih yang resikonya paling kecil. Tapi kalau soal sekat itu unsur yang berbeda gitu. Haryanto dari dulu nggak pernah mau sekat karena aku nggak pengen ada akses atau sesuatu yang menghalangi antara penumpang dengan pintu keluar, nggak mau. Kita pernah lihat tragedi banyak di dunia industri transportasi ini, jadi itu salah satu hal yang menakutkan buat aku. Suatu saat ada apa-apa ya naudzubillahi min dzalik ya, kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya, penumpang kekunci di dalam, ngebuka susah dan lain sebagainya, kan kasihan. Jadi itulah, di antara dua faktor, dua hal yang sama-sama buruk, aku pilih yang dampak resiko kerusakannya paling kecil. Pengen ngelamar megang kamera bisa? Nggak bisa. Kalau buat megang kamera doang mah siapa aja bisa megang. Nggak bisa. Salam kenal dari Madura Sampang mas. Waalaikumsalam. Jangan biasain manggil bos sih, agak geli kupingku, mataku agak risih bacanya. Suada Aji, cuma yang saya heran kontrolnya mas, udah dibilangin jangan dibahas, stop dibahas. Udah tak tanggepin, udah tak bilangin nanti tak evaluasi lagi. Makasih banyak, masih aja dibahas terus. Kenapa? Kamu nggak capek ngetik sepanjang itu dari tadi? Nggak mungkin lah, ribuan orang yang kerja setiap hari, kamu mau ngawasin mereka satu persatu. Apa kamu taruh CCTV di belakang mereka di bis? Kan nggak mungkin. Ya makanya kita selalu butuh laporan dari penumpang, segala macam kritikan, laporan tindak penyelewengan operasional, itu kita butuh. Dan itu yang bikin kita setiap hari bisa memberikan apa ya, ya bisa mengawasi kru ya dari situ, dari kacamata penumpang juga. Mas, kalau mau tanya itu perihal lowongan kerja AC, iya harus masih single lah. Kalau nggak single, aku nggak bisa ngirim dia kemana-mana. Karena emang kemarin teman-teman juga pada bilang sama aku, mas kayaknya butuh manajemen buat ngurusin medsosnya Mas Rian. Kan kita udah punya Fatimah tuh satu, dan Fatimah kan movingnya kurang. Makanya aku pengen cariin dia teman. Wakijo juga pengen tak cariin temen gitu, biar mereka bisa aktif kreatif nyari konten. Karena aku pada awalnya nggak nyangka nih Haryanto bakal segede ini YouTube-nya gitu. Sabis, assalamualaikum mas, baru pertama kali nonton secara live. Waalaikumsalam, selamat datang, selamat kumpul. Bekasi nyapa mas. Waalaikumsalam. Siti Fatimah, Sit, nggak bisa gitu, karena ntar yang lamar kan banyak, otomatis aku cari opsi yang terbaik. Kalau kamu mau ngelamar silahkan, tapi buat dijamin diterima aku nggak bisa jamin, karena nanti kan banyak pilihannya, dan aku pasti pilih yang opsi yang terbaik. Kalau sekiranya perlu tim medis pendamping AC silahkan hubungi saya. Yang jelas itu nanti untuk AC itu nanti yang interview istri pasti, Alina. Mas cerita sedikit dulu bisa ambil alih jalur. Ya karena aku putra daerah gitu, sama kayak Nusantara. Pak Haji Haryanto kan orang kelahiran Kudus, jadi wajar dong kalau kita pengen mengembangkan wilayah kita sendiri, ngerekrut, buka lowongan kerja buat orang-orang wilayah kita gitu. Biasanya faktor apa mas kru melakukan pelanggaran naikin penumpang gelap? Ya faktor gila, udah nggak ada yang lain. Memang keuntungan YouTube-nya lumayan mas, lumayan. Kan udah tak bilangin, keuntungan YouTube itu hasil bersihnya semua 100%, tak buat ngumrohin orang. Karena kita udah punya 3 orang pemenang YouTube, pemenang umroh. Cuman belum berangkat karena masih ditutup, tapi nanti ketika umroh udah dibuka lagi, mereka semua langsung cus terbang. Mas Rian kapan main ke Pekalongan garasi pasar? Nanti insya Allah. Aku juga kemarin habis telepon sama Pak Haji Soleh, kangen.
Kok muka gua kelihatan glowing ya? Karena gelap ya? Mas, sepupuku kontraktor. Azak Taruni. Amin, makasih banyak. Wah, aku nggak ngurusin itu, Mas. Aku nggak ngurusin itu. Pak Haji Arianto itu yang ngurusin. Bapak. Ruli Oblong, coba nanti bikin postingan di sini, tanya di grup rekan-rekan, banyak yang tahu. Atau tanya di sini nih, biasanya ada yang tahu. Mas Rian, nggak ada agenda silaturahmi ke PO Jatim, kenapa aku harus jalan-jalan terus? Enggak. Selama ini kalau kalian lihat ada vlogku di PO Arianto Official itu karena memang aku ada urusan sama dia. Sekalian tak ajak ngevlog. Jadi bukan berarti terus aku harus silaturahmi ke siapa-siapa, ke semua PO, enggak. Karena aku juga punya pekerjaan. Dan vlogger itu bukan kerjaanku, itu sampingan. Assalamualaikum Mas, pripun kabare? Saya alhamdulillah. Assalamualaikum, salam kenal dari Sumatera Utara. Waalaikumsalam. Bila gue habis cukur rambut, belum mandi, gatel semua badan. Assalamualaikum Mas Rian, sukses selalu untuk PO. Amin. Doain aja bermanfaat buat orang banyak, ya kan? Bisa semakin buka lowongan kerja buat banyak orang. Syarat jadi kru PO Arianto apa? Sama kayak di PO-PO lain. Tapi Arianto nggak buka lowongan lo ya, tak ingetin. Mas, saya boleh jadi tim YouTube-nya? Silahkan ngelamar Mas, nanti biar anak-anak yang nyeleksi. Yang jelas bentuk lamarannya semakin baik, karena itu nanti sistemnya seleksi, bukan diundi. Vlogger sampingan, artis sampingan, calo yang utama. Iya, kerjaan utama gua kan calo. Artis tuh sampingan doang. Lagi gerah ya Mas, keringatan banget. Ih nih, nggak tahu kenapa panas ya. Biasanya di sini dingin deh. Jangan. Mas, Pak Haji pernah bilang katanya dari toilet rumah makan per bulan bisa 100 juta lebih. Ya iya, betul. Dari toilet doang. Rata-rata penumpang PO Arianto itu satu hari 3.000-an. 3.000 orang kurang lebih setiap harinya rata-rata. Jadi bisa dihitung 3.000 itu yang ke kamar mandi berapa orang. Tapi kalian gak usah khawatir, kalian ngasih keuntungan Pak Haji itu gak usah khawatir, pasti amanah orangnya. Mas, selain Malang kemarin 3 bus rame, nggak cuman Haryanto, semua rame. Jangan terlalu digede-gedein gitu, napa kamu tuh bikin panas orang aja. Semua rame, alhamdulillah. Mungkin semua udah pada habis, jadi penumpangnya mau nggak mau jadi naik Haryanto, kan bisa juga, karena nggak ada opsi lain. Gimana caranya menanggapi orang-orang yang kalau kerjanya bagus hanya nggak ada Mas? Alhamdulillah di sini nggak ada yang kayak gitu. Aku memastikan kualitas orang-orang yang kerja di sekitarku operasional, mereka semua nggak seperti itu. Jadi itu salah satu tugasku. Kalau ada yang kayak gitu ya dari sejak awal mereka nggak akan diterima. Jadi aku nggak perlu nendang, karena sejak awal orang-orang yang punya berpotensi kayak gitu tuh nggak akan ada di sekitarku. Mas Rian, masukkan alangkah baiknya kalau ada laporan kasih bukti jadi tidak menimbulkan fitnah. Oh ya pasti dong, nggak mungkin laporan itu terus aku makan mentah-mentah, nggak mungkin. Aku nggak perlu diajarin lah soal itu. Tenang aja, nggak mungkin. Pasti ada seleksi lagi. Tapi kan tetap setiap bentuk masukan aku bilangnya pasti terima kasih, karena itu suatu masukan buat aku. Paling nggak, walaupun aku nggak bisa menindak dia langsung karena nggak ada bukti, seenggak-enggaknya aku jadi alasan untuk mengawasi gitu. Paham ya? Mas, asistennya udah ganti Kang Enyon ya? Enggak, Kang Enyon lagi ada tugas dari Pak Haji. Kang Enyon itu kan pengusaha tembakau Mas, jadi dia punya bis juga dipakai buat sampingan. Sekarang kan wisata lagi sepi, makanya dia jadi banyak-banyak nemenin Pak Haji, karena dipercaya sama Pak Haji buat nyariin bis-bis second yang jual murah-murah, yang kondisinya masih luar biasa bagus, masih berpotensi untuk operasi.
Kan sekarang nih masa-masa pandemi gini banyak nih bis yang harganya cuma 30%, 40% dari harga normal, bayangin. Tapi kan belinya harus cash. Kalau Pak Haji nggak ada uang cash ya nggak bisa beli.